kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mengawali pelajaran kita ini ya, marilah kita awali dengan berdoa bersama. Oke. Ketua kelasnya siapa? Iya. Oke. Ketua kelas silakan dipimpin untuk doanya. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baik, karena hari ini hari pertama saya dan juga kalian masuk ke dalam kelas, perkenalan terlebih dahulu ya. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Miftahul Hanif. Bisa dipanggil siapa ya? Siapa enaknya? Pak Hanif. Oke, Pak Hanif. Pak Hanif bisa, Pak Mifta bisa, Pak Han bisa. Oke, selanjutnya saya juga pengen tahu nama dari kalian satu persatu. Dimulai dari yang ujung sana dulu aja. Siapa namanya? Pak, nama saya Yono Atmojo, bisa dipanggil Yono. Alamat saya bisa jajar Kecamatan Talun. Sudah, Pak. Kenalkan, nama saya Ahmad Ibnu Nizar, bisa dipanggil Ibnu, alamat saya Jiwo. Perkenalkan, nama saya Arjen Dwi. Alamat saya berada di Jalan Pakunden. Nama saya Dia. Perkenalkan, nama saya Iza. Nama saya Isa. Nama saya Diva. Nama saya Nanda. Nama saya Yolanda. Nama saya Tiara. Nama saya Afira. Nama saya Rafika. Alamatnya Desa Pabungan. Oke, alhamdulillah ini masuk lengkap ya. Oke, langsung saja untuk mengawali kegiatan kita hari ini. Saya berdiri aja ya biar semangat. Oke, hari ini kita akan langsung masuk mempelajari ke matematika bab pertama, yaitu mengenai barisan dan deret. Oke, sebelum saya masuk ke materi, mungkin ada dari kalian yang tahu, yang masih ingat apa itu barisan dan deret? Saya, Pak. Iya, apa? Barisan yaitu bilangan yang disusun secara berurutan, sedangkan deret adalah hasil penjumlahan dari barisan tersebut. Oke, mungkin ada jawaban lain? Oke, mungkin ada jawaban lain? Saya Pak. Iya, apa? Mungkin deret kursi. Deret kursi? Ya, mungkin ada jawaban lain? Oke, baiklah, kan saya sudah mendengar beberapa jawaban dari kalian kan. Saya nggak akan langsung menyimpulkan, ya, karena ini kan kurikulum merdeka ya. Jadi saya akan memberikan tugas kepada kalian, membuat kalian untuk apa ya? Membuat kelompok untuk berdiskusi. Nanti hasilnya seperti apa akan saya simpulkan di akhir. Nah, untuk yang ini akan saya bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, kalian silahkan berdiskusi mengenai barisan dan deret. Nah, enaknya dibagi berapa kelompok ini? Tiga kelompok. Ada 12, berarti 4-4 ya? Bagian sini sudah 4, oke, yang sini juga sudah 4. Berarti kelompok sana, kelompok sini, sama kelompok situ, oke? Oke, untuk lembar kerja peserta didiknya atau LKPD ini, oke, untuk petunjuk pengajar kerjaannya, yang pertama silahkan nanti ditulis nama kelompoknya masing-masing ya. Nah, berarti anggotanya ada 4. Kemudian soalnya dibaca dengan cermat sebelum dikerjakan. Nah, kemudian kerjakan setiap soal sesuai dengan pemahaman kalian. Jadi jangan terlalu dipaksa. Kalau memang belum bisa, ya kerjakan sebisanya dulu. Nanti kita bahas atau diskusikan setelah kalian mengerjakannya. Kemudian yang selanjutnya sebelum dikumpulkan dikoreksi terlebih dahulu. Setelah itu silahkan untuk masing-masing kelompok dipresentasikan ke depan. Oke. Ini nanti nomornya terserah saya atau terserah kalian. Oke, jadi ini ada 10 soal ya, masing-masing 5 soal tentang barisan, kemudian 5 soal tentang deret. Nah, nanti setiap kelompok akan saya tunjuk satu nomor untuk
barisan dan 1 nomor untuk deret. Nah, nomornya berapa akan saya acak. Jadi silahkan dikerjakan semua sebisanya terlebih dahulu. Oke, paham? Baiklah, silahkan langsung dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Ayo kita kerjakan. Ini kan itunya namanya cinta. Oke, baik. Waktu sudah berjalan 30 menit ya. Udah selesai semua? Sudah. Oke, baik, untuk masing-masing kelompok bisa presentasi ke depan. Saya tunjuk dulu ya untuk nomornya. Untuk yang kelompok sini saya kasih nomor 5 sama 10. Yang nomor 2 sama 8 aja. Yang ini 1 sama 6. Oke, perwakilan dari masing-masing kelompok silakan maju. Soal yang pertama yaitu carilah suku ke-100 dari barisan aritmetika 2, 5, 8, 11 dan seterusnya. Jawabannya diketahui A-nya sama dengan 2, untuk bedanya sama dengan U2 dikurangi U1. U2 yaitu ada 5, U1 ada 2. Jadi 5 dikurangi 2 adalah 3. Untuk N-nya 100. Rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B. A-nya 2 ditambah N-nya 100 dikurangi 1 dikali bedanya 3. Jadi 2 ditambah 100 dikurangi 1 yaitu 99 dikali 3. Hasil akhirnya 299. Oke, sudah betul. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya, silakan. Jadi hasilnya adalah 10 dikali 6 ditambah 95 sama dengan 10 dikali 100. 1 sama dengan 1010. Baik, jawabannya sudah benar. Silahkan kembali ke tempat. Lanjut kelompok terakhir.
menjelaskan nomor 5 dan 10. Untuk nomor 5 diketahui A-nya 17, terus B-nya min 2, terus N-nya 21. Untuk rumus seperti nomor 1 tadi, U21 sama dengan 17 plus 21 kurang 2, terus dikali min 2, hasilnya min 23. Baik, sudah Pak. Oke, sudah benar. Silakan kembali ke tempat. Oke, tadi kan kalian sudah mengerjakan soal-soal mengenai barisan dan deret aritmatika. Berdasarkan soal yang sudah kalian kerjakan, kesimpulan apa yang kalian ambil? Mengenai yang pertama pengertian barisan aritmatika dulu ya. Barisan aritmatika itu apa? Barisan bilangan yang memiliki selisih yang sama di antara suku-sukunya dan yang saling berdekatan. Jadi itu adalah pengertian dari barisan aritmatika seperti yang sudah kalian kerjakan. Kemudian untuk deret aritmatika itu apa? Nah, deret aritmatika itu adalah jumlah dari suku-suku barisan aritmatika. Kalau barisan soal nomor 3, saya minta bantuan untuk baca soalnya ya, panjang banget ini. Oke, siapa yang pengen mengajukan diri sebelum saya tunjuk? Saya. Oke, Ibnu. Soal nomor 3, si Dada berhasil lulus ujian saringan masuk PT atau perguruan tinggi sebagai mahasiswa mulai 1 Januari 2008. Ia menerima uang saku sebesar 500.000 untuk 1 triwulan. Uang saku ini diberikan setiap permulaan triwulan. Untuk setiap triwulan berikutnya, uang saku yang diterimanya dinaikkan sebesar 25.000. Berapa besar uang saku yang akan diterima si Dada pada awal tahun 2011? Yang pertama kan tadi uang saku untuk triwulan pertama itu jumlahnya berapa? 500.000. Kemudian untuk selisihnya tiap tambah triwulan berarti tambah berapa tadi? 25.000. Nah, pertanyaannya adalah uang sakunya di awal tahun 2011. Oke. Triwulan itu kan tiap 3 bulan. Jadi dalam 1 tahun itu ada berapa triwulan? Nah, kita masukkan, yang kita tanyakan adalah U12 sama dengan A-nya berapa tadi? 500.000 ditambah N-nya berapa? 12 dikurangi 1 dikali bedanya adalah 5.000. Nah, sama dengan kita kurangi dulu yang di dalam kurung 12 dikurangi 1 11. Kemudian kita kalikan dengan beda 11 kali 25.000. Hasilnya berapa? 275.000 kita jumlahkan dengan nilai awalnya tadi atau A-nya tambah 500.000 menghasilkan 775.000. Nah, ini adalah uang sakunya di awal tahun 2011. Oke, nah mungkin sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Tidak. Cukup paham ya? Kalau sudah paham berarti waktunya tugas. Nah ini untuk PR ya. Tadi kan kalian ngerjainnya berkelompok. Nah untuk yang tugas ini mandiri, 1 orang 1. Oke, paham? Paham. Baik, sebelum kita akhiri ya, kita simpulkan dulu ya apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Oke, kesimpulannya ada yang bisa menyampaikan apa kesimpulan yang sudah kita pelajari
hari ini? Oke, Tiara apa aja? Tadi belajar jurusan aritmatika, yaitu bilangan yang semakin kesana semakin bertambah. Kemudian belajar darat aritmatika, yang menjumlahkan pola bilangan tersebut. Oke. Sudah paham semua ya? Sudah. Oke, karena waktunya sudah habis, saya akhiri. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tatkala mentari terbenam di ufuk barat, di saat itulah dingin rindu selimuti keindahan senyuman dari lesung pipi itu, menikmati imaji bersamamu. Maka terimalah diriku. Guru, apa saya telat? Oh ya, bentar. Bisa minta tolong dong? Makasih ya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Baik, mohon perhatiannya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mengawali pelajaran kita pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa. Ketua kelas silahkan dipimpin untuk berdoa. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak semua, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Oke, alhamdulillah. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Rosana sakit. Rosana sakit. Semoga kita doakan semoga teman kita yang sedang sakit segera diberi kesembuhan ya. Amin. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan belajar mengenai statistika ya. Nah, statistika ini pernah kita pelajari di SMP, sudah pernah kita pelajari, kemudian di kelas 10 dan 11 juga sudah pernah kita pelajari. Oke, kita mengulang terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke materi ya. Statistika itu apa pengertiannya? Masih ada yang ingat? Tidak. Masya Allah. Oke, daripada semuanya jawab kompak tidak tahu, saya tunjuk aja lah. Yono, apa yang kamu ketahui tentang statistika? Statistika itu mengolah data, Pak. Oh, mengolah data. Yang lain, ada yang tahu? Dia mungkin ada jawaban lain? Menyajikan data, Pak. Menyajikan data, oke. Oke, baiklah dari jawaban beberapa dari kalian, saya simpulkan aja ya. Untuk statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pengolahan data, penyimpulan data, pokok intinya ilmu yang mempelajari tentang suatu data. Nah, itu adalah statistika. Kemudian lanjut, untuk statistika itu komponen-komponennya ada apa aja sih? Ada yang tahu? Ya, Pak. Oke, Carisa apa aja? Menghitung nilai rata-rata ujian. Ya, terus? Menghitung nilai rata-rata tinggi siswa, Pak. Oke, mungkin yang lain? Saya, Pak.
Oke, Tiara, apa? Jika ada 10 siswa di kelas dan 6 diantaranya memiliki tinggi badan 160 cm, maka 160 cm adalah modus tinggi badan siswa di kelas tersebut. Modus itu kalau nggak salah nilai atau nilai terbanyak itu datanya. Oke, untuk materi yang kali ini ya, kita belajar bukan untuk mendapatkan nilai aja. Jadi untuk statistika ini bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk penerapannya, saya akan mengasih tugas kepada kalian. Sebelum saya kasih tugas, kita bagi dulu kelompoknya. Di sini yang masuk ada 12 orang ya. Berarti kita bagi menjadi 3 kelompok aja. Satu kelompok 4. Berarti untuk yang kelompok paling sana ada kelompok 1. Kemudian yang sini kebanyakan 1 ini. 1 pindah ke sini ya. Siapa? Perwakilan sebelum saya tunjuk loh. Oke, Nadifa aja yang paling dekat. Nah, ini kelompok 2, kemudian yang kelompok 3 jawab dengan Nadifa. Oke, silahkan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Nadifa bisa geser ke sini? Iya, geser ya? Ya. Kasih tempat. Oke, untuk ini LKPD-nya saya bagikan sesuai kelompoknya. Sama-sama. Terima kasih Bapak. Oke, sebelum kita lanjut mengerjakan LKPD, saya jelaskan sedikit ya tentang pertama tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuannya apa aja? Nah, yang pertama mengumpulkan dan menyusun data melalui observasi atau survei. Kemudian menyajikan data dalam bentuk tabel dan grafik. Setelah itu menghitung ukuran pemusatan data di argumen, media dan modus. Setelah itu yang terakhir menganalisis dan mempresentasikan hasil dalam bentuk media kreatif. Oke, saya jelaskan sedikit ya tentang apa-apa saja yang akan kalian Oke, baik, kita mengulang terlebih dahulu ya materi yang sudah pernah kita pelajari. Kemudian nanti kalian bisa mengaplikasikannya di LKPD-nya atau tugasnya. Oke. Statistika. Nah, kita review untuk yang bagian rumus mean data kelompok. Nah, perhitungan rata-rata pada data kelompok dinyatakan dalam rumus yang berbeda, yaitu menggunakan persamaan berikut ini. Nah, rumusnya apa? Nah, rata-rata itu sama dengan sigma XI dibagi dengan sigma FI. Kemudian untuk rumus mediannya, yaitu untuk rumus median data kelompok dinyatakan dalam persamaan berikut. Median itu sama dengan TB ditambah. Oke, kita mulai mengingat-ingat mereview materi yang sudah pernah kita pelajari dulu ya. Oke, statistika. Pertama-tama kita akan membahas mengenai mean data berkelompok, mean atau rata-rata ya, data berkelompok. Nah, lanjut ke rumus median data kelompok. Rumus median data kelompok ini dinyatakan dalam persamaan berikut. Median sama dengan TB ditambah N per 2 dikurangi FK dibagi FT, kemudian dikali dengan P. Setelah itu rumus modus data berkelompok. Adapun modus data kelompok karena penyajiannya dalam bentuk interval, maka harus dihitung dengan rumus berikut. Rumusnya adalah modus sama dengan TB ditambah dalam kurung D1. Oke, untuk rumus modus data berkelompok, yaitu adapun modus data kelompok karena penyajiannya dalam bentuk interval, maka harus dihitung dengan rumus berikut. Rumusnya seperti ini, modus sama dengan TB ditambah B1 dibagi B1 ditambah B2, kemudian dikali P. Oke, demikian penjelasan
saya. Selanjutnya adalah tugas. Sebelum tugasnya saya berikan, mungkin dari kalian ada yang ingin bertanya mengenai materi yang sudah saya sampaikan tadi? Belum, Pak. Sudah paham semuanya? Sudah. Oke, saya bangga punya murid-murid yang pintar seperti kalian. Lanjut, untuk tugasnya ya ini proyek statistika di kantin sekolah. Tugasnya adalah membuat proyek yang akan dituangkan dalam media kreatif berupa styrofoam dan dipresentasikan di depan kelas. Oke, saya hampir lupa ini sebelum saya kasihkan ya. Nah, nanti yang sudah kalian data yang sudah kalian dapatkan, silakan pertama kerjakan dulu di LKPD-nya, setelah itu diaplikasikan di styrofoam ini. Oke, saya bagikan terlebih dahulu. Oke, kelompok 3 sudah, kelompok 2. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Topik pengamatan kami adalah harga jajan versus frekuensi pembelian. Pembelian. Tujuan pengamatan kita apa? Seberapa pengaruh harga terhadap pembelian siswa? Lalu pertanyaan utama yang ingin kita jawab dengan data ini? Berapa sering kita Yan, nanti kita perlu data harga, data pembelian dan jenis makanan yang dibeli. Iya. Aku observasi hari ini. Kita mulai dari kantin. Rencana kerja Senin observasi, terus Selasa kita wawancara, Aku kira estetika itu cuma angka, ternyata bisa buat pola hidup teman-teman ya. Makanya namanya ilmu sosial juga. Jadi kita baca data lewat cerita. Kalau dengan harganya 1000-an, unit 2000, terus frekuensinya segini, modusnya jelas gorengan. Mainnya harga apa frekuensinya ya? Kalau mean itu bisa harga. Mean untuk harga itu bisa, tapi fokus utamanya adalah hubungan dua variabel. Jadi korelasinya itu penting. Oh gitu, Pak. Kalau polanya naik, berarti makin murah jajannya, makin sering dibeli dong. Nah, itulah inti dari analisis korelasi ini. Ingat ya, jangan cuman cari datanya, tapi juga kalian harus bisa menjelaskan polanya. Apakah titik-titik di diagram itu saling berhubungan? Tuh. Ayo kita bikin yang terbaik.
biar data ini bukan cuma sekedar angka, tapi cerita kita. Saatnya istirahat kedua. It's time to have second break. Duh, saya rasanya kantin ke. Beneran tak pisan, deh. Dasar untuk kau pisan. Ini. Bu, tumbas. Biasa boleh. Gorengan bu. Gorengan aduh. Bu, tumbas gorengan bu. Gorengan teh ilek piye? Aduh. Tanya-tanya bu. Tanya-tanya apa? Tadi jenengan bawa gorengan apa aja? Aku nggawa ote-ote, nggawa pisang goreng, nggawa bakwan, nggawa ini sampe ini bu, jajan minggi Miko. Aduh iya dong, satu ya, satu Peneng, masa beli kita? Apa? Wih, yang baru Yang baru, ini baru Dua Aku waktu saya tanya jangan Yono itu api, api aja jujur orang neko-neko itu ya yang boleh main itu enggak ya bu julid aku enak bu enak ayo kembali yuk aku mau pesan hijau ini kita alkohol iya jadi kita bisa kapan lo ya saya ganti duit oke Cendok. Ini loh, kilos sih loh. Oh itu bonusnya bu? Bonus apa? Misal Jono apa sebabnya? Aduh, sama ini ya Mbak Jono. Aduh, enggak ya bu. Ya kali. Lagi orang yang seng-seng tumbas ini. Ini cuma satu, itu jam 3. Aja nggak apa-apa. Terus yang paling tua yang dimiliki tempe mendes. Ini ada apa aja sih? Tempe mendes. Kemudian ada roti dan minuman. Totalnya ada 50. Ada gorengan juga. Terus kita pakai air mineral sama roti. Apa yang lagi ya? Salah. Tapi tadi udah habis ya. Selamat pagi semuanya. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mengawali pelajaran kita pagi ini, marilah kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa ya. Ketua kelas silahkan dipimpin untuk berdoa. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, baik. Sebelumnya, gimana kabarnya kalian hari ini? Sehat? Sehat. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa yang nggak masuk? Masih sakit? Masih. Baik. Untuk tugasnya yang
lalu udah selesai semua? Oke, karena semuanya sudah selesai ya, tiap tiga kelompok ini, hari ini jadwalnya adalah presentasi tugas yang sudah kalian kerjakan. Sudah selesai semua, berarti hari ini presentasinya. Siapa yang kelompok mana yang pengen maju duluan? Atau mau saya tunjuk? Tunjuk. Oke, untuk yang presentasi pertama saya tunjuk dulu ya. Kelompok 2, presentasikan ke depan tugasnya. Halo, selamat pagi. Hai, selamat pagi. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek kami. Jadi ini adalah hasil grafik dari proyek analisis kami. Jadi jumlah pembelian terbanyak yaitu pada pembelian roti di kantin sejumlah 7 buah dalam 1 hari. Oke. Jadi untuk meannya berapa? Untuk mean dari data kami adalah 5. Masa 5? Bukannya 6 ya? Baik, karena ada perbedaan jawaban ya, nanti kelompok 2 silakan dihitung lagi hasilnya untuk meannya. Oke? Baik, silakan ditutup. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya saya tunjuk lagi ya. Kelompok 1 atau 3 ya? Kelompok 1 dulu lagi ya. Oke, kelompok 1 semuanya silakan maju mempresentasikan hasil tugasnya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi, hasil dari kelompok kami dalam survei kantin, kita mensurvei penjualan gorengan. Penjualan gorengannya jadi seperti inilah grafiknya. Oke, hasilnya seperti itu ya. Itu kira-kira datanya valid gak ya? Enggak, tidak sama sekali tidak. Karena waktu itu di situ jadi kita agak Oke, terima kasih untuk presentasinya. Silakan ditutup. Oke, sekian teman-teman presentasi kita hari ini. Bye. Terima kasih kelompok 1 ya. Beri tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok terakhir yang belum maju, kelompok 3. Oke, untuk semua anggotanya silakan maju mempresentasikan hasil tugasnya. Baik, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang grafik. Dari hasil pengamatan kami berempat, kita dapatkan bahwa tahu, seblak dan mie memiliki nilai yang sama, yakni 10, sedangkan nasi kuning memiliki nilai 15. Baik, kita dapatkan untuk meannya itu 11, terus modusnya 15, terus Median 5. Baik, untuk yang kelompok 3 ini presentasinya yang paling lengkap, jadi saya nggak punya pertanyaan ya. Udah, terima kasih untuk kelompok 3, bisa ditutup. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 3. Oke, berdasarkan yang sudah saya amati dari presentasi dari masing-masing dari kelompok kalian, saya simpulkan untuk kelompok terbaik, kira-kira kelompok berapa? 1, 2, 3. Setelah karena hasilnya yang lumayan bagus, saya beri apresiasi yang setinggi-tingginya untuk kelompok
Ya, itu untuk pembelajaran untuk kalian ya, supaya hasilnya bisa lebih maksimal lagi. Let's go. Baik, cukup sekian ya untuk pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan? Tidak. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Bila kita berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sarapan ini. Oh, masak bubur dari tempe, Bang. Alhamdulillah. Itu niki mau wae napa, Pak? Garap napa? Alah dangir karo bukti suket lho. Wae cici. Cici. Pak, dados ngeten. Kula kan sampun kelas 12. Tiap malih lulus. Kula pengen banget kuliah, nggak mau wujudnya cita-cita. Ya les apa tak setiap dia jadi kamu. Bener lho Pak ya. Nah, Bapak janji. Nggih Pak, kula tak sregep sinau. Kalian bantu-bantu Bapak ten Sapin nggih. Ya les, enggak usah ngene-ngene gak apa-apa. Penting kamu tak sinau karo minjani kamu gawe Bapak. Bapak janji, Bapak ada rezeki bisa ngelah kamu di tamat. Iya Pak, amin. Kita semangat ya, Li. Iya. Hanya tak ada
dan nyali